Shalom bagi kita semua. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen kami yang dimana telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan atau menyelesaikan tugas kami melalui dalam bentuk persentase yang materinya dari makroekonomi. Adapun judul yang akan kami presentasikan yaitu kebijakan stabilisasi. Namun sebelum kami menyampaikan hasil presentasi kami perkenalkan diri kami, yaitu nama saya Rani Yunis Tompul dan teman kelompok saya Rina Yunis Tompul. Baiklah, judul presentasi yang kami bawakan yaitu kebijakan stabilisasi. Stabilisasi ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pertumbuhan yang tinggi. Stabilisasi ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan dan kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Ada dua kebijakan yang terkenal dalam kebijakan stabilisasi ini, yaitu yang pertama kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Adapun pengertian dari kebijakan fiskal ini adalah kebijakan keuangan yang dikeluarkan negara untuk mempengaruhi perekonomian menggunakan pengeluaran, pendapatan, dan perpajakan. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah yaitu yang pertama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan yang kedua mencegah pengangguran. Pencegahan terhadap terjadinya pengangguran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini. Dan yang ketiga stabilitas harga. Tujuan lain dari penerapan fiskal polisi adalah mempertahankan harga umum pada tingkat yang layak. Jika harga umum turun secara tajam, maka akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Jenis-jenis kebijakan fiskal ini ada dua, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraksional. Kebijakan ekspansif, kebijakan jenis ini biasanya diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua kebijakan kontraksional. Kebijakan kontraksional ini berbanding terbalik dengan jenis kebijakan lainnya. Kebijakan kontraksional ini dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Komponen di dalam kebijakan fiskal ada 4, yaitu yang pertama kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiskal polisi. Yang kedua kebijakan pengeluaran. Pengeluaran ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. Dan yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Dan yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut akan mengalami surplus. Namun, jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut akan mengalami defisit atau kerugian. Dan yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan ini akan diterangkan oleh teman kelompok saya, Rina Yunis Tompul. Yang kedua, kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter adalah suatu kegiatan yang diambil oleh bank
oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Adapun tujuan utama dari kebijakan moneter adalah manajemen inflasi atau pengangguran dan pemeliharaan nilai tukar mata uang. Ada 3 instrumen yang banyak digunakan dalam kebijakan moneter, yaitu: 1. Penyesuaian tempat suku bunga. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Yang kedua, pinjaman giro wajib minimum. Bank sentral biasanya mengatur jumlah giro wajib minimum yang harus dipegang oleh bank komersial. Giro wajib minimum sendiri adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. 3. Operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, bank sentral dapat membeli atau menjual obligasi pemerintah. Akibatnya akan mempengaruhi lebih banyak uang untuk meningkatkan pinjaman dan uang beredar dalam pasar. Adapun jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral dalam menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Yang kedua, kebijakan kontraktif. Tujuan dari kebijakan moneter kontraktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kebijakan kontraktif digunakan ketika pemerintah ingin mengendalikan tingkat inflasi. Jadi kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu bahwa kebijakan stabilisasi ini adalah langkah-langkah yang diperkenalkan atau yang digunakan untuk menstabilkan sistem keuangan dan perekonomian di negara kita. Jadi inilah hasil presentasi kami yang dapat kami berikan. Jika ada kata-kata yang kurang atau yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.